Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita Donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Lebih rendah menyebabkan entitas dari tempat itu menjadi sangat lemah. Tentu saja, benua kaya subur adalah salah satu dari dunia tingkat rendah yang memiliki energi vital yang lemah. Saat kekuatan universal mengalir ke Yang Qi, batu roh yang menyala di sekelilingnya terus memicu pembentukan ulang yang sempurna. Auranya semakin kuat, dan kilat mulai memudar, jelas tidak mampu melukainya dengan cara apapun. Nyatanya, petir itu justru membantu usahanya. Pada titik tertentu, dia menggigil, dan mata Mahadewa terbuka di dahinya, yang bersinar dengan cahaya yang cukup bersinar untuk menciptakan dan menghancurkan miliaran alam kehidupan. Waktu terasa semakin cepat. Segera, dewa dan roh yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan gambar dapat dilihat dari perangkat mamut dengan kekuatan neraka, dengan Mahadewa yang maha tahu dan maha kuasa mengawasi semuanya. Ketika mata Mahadewa selesai, itu mengirimkan gelombang kejut yang menguapkan semua kilat. Kemudian, energi sejati berputar untuk membentuk pakaian suci di bahu Yang Qi. Dia tidak lagi akan mengenakan armor pelat dewa neraka, tetapi sebaliknya, jubah legiun dewa yang seperti baju besi. Itu banyak dan mengalir, namun, energi sejati berputar melaluinya, memperkuat formasi mantra yang membuatnya jauh lebih kuat dan lebih kuat daripada baju besi lamanya. Adapun sayap iblis-iblisnya, mereka sekarang telah sepenuhnya berubah menjadi sayap malaikat. Sayapnya berkibar, dan badai besar menyebar di dasar laut, menghancurkan kota kuno yang telah ada di sekitar Yang Qi beberapa saat yang lalu. Penguasa tertinggi dan tertinggi telah meminta berkah dari legiun para dewa untuk memberi Anda kekuatan yang sangat besar. Saya harus memimpin semua makhluk hidup di sepanjang jalan pancaran dan cahaya. Sebuah paduan suara bernyanyi di sekelilingnya saat kekuatan dan auranya melonjak ke tingkat tertinggi. Dia adalah seorang legendaris sekarang. Fisik Tuan yang berdaulat telah selesai, dan dia telah berubah pada tingkat substruktur, bahkan darahnya mengambil bentuk baru. Ini adalah yang pertama dari transformasi legendaris, transformasi bentuk darah. Secara teknis, karena dia tidak pernah secara resmi naik ke tingkat siswa konklav di Institut Demi Immortal, dia saat ini masih menjadi siswa elit. Tetapi jika dia kembali, dia bisa menjadi orang baru yang suci. Bagi seorang siswa untuk menjadi orang baru yang suci adalah masalah besar. Di masa lalu, orang-orang yang mencapai tingkat legendaris dikenal sebagai pejuang energi, dan banyak orang menganggap tingkat itu sebagai tanda pengenal sejati seorang kultivator. Sekarang, Yang Qi adalah seorang pejuang energi yang bisa bercita-cita untuk suatu hari bergabung dengan Legiun Dewa. Level legendaris, jadi inilah kekuatan legendaris. Dan aku bahkan belum membuka partikel lagi untuk meningkatkan kekuatan dari God Mammoth penghancur neraka. Bagus. Bagaimana kalau saya mulai dengan 500 dari mereka? 500 gemuruh ledakan terdengar di dalam dirinya, saat energi sejati dari 500 mega mammoth kuno mengalir melalui dirinya. Dia telah memiliki kekuatan 500 sebelum terobosannya, yang berarti bahwa dia sekarang diberkati dengan kekuatan 1000. Ketika dia menyerang dengan tinjunya, dia bisa dengan mudah menghancurkan gunung atau mengalihkan aliran sungai. Saat dia menarik kembali energi sebenarnya dari mega mammoth, Blade-Zar Money Rivers berteriak dari dalam pagoda Kaisar Agung. Lepaskan aku, luangkan hidupku. Saya bisa melihat betapa kuatnya Anda. Biarkan aku hidup. Saya dapat membantu Anda membunuh Blade-Zar Manisados. Dia adalah kakak tertuaku, dan salah satu pemimpin teratas dari gereja Blade Legion. Dia berada di transformasi keempat, legendaris 5 fase. Membunuhnya tidak akan mudah, tetapi dengan saya di sana untuk membantu, Anda bisa melakukannya. Oh, Yang Qi melambaikan tangannya, menyebabkan pagoda Kaisar Agung terbang ke telapak tangannya. Melihat ke bawah pada pria itu, dia tersenyum. Sekarang dia telah membuat kemajuan besar dengan fisik Tuan yang berdaulat, dan merupakan legendaris bentuk darah, dia bisa mengendalikan banyak formasi mantra di pagoda yang telah dibatasi untuknya sebelumnya. Tidak hanya lebih kuat, ia memiliki lebih banyak fungsi, dan dapat tetap tersembunyi dari pandangan dengan lebih mudah. Mengingat tingkat kekuatannya saat ini, tampaknya dia menggunakan pagoda Kaisar Agung untuk melancarkan serangan diam-diam ke Blade-Zar Manisados, pria itu mungkin tidak akan mampu bertahan melawannya. Level legendaris benar-benar berbeda dari level Leviathan. Dia sekarang sesuai dengan dao surga, dan bisa menggunakan hukum magis. Harta ajaib apapun yang dia pegang dapat diubah pada tingkat dasar. Dia bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Dan tentu saja, pagoda Kaisar Agung tidak terkecuali.
Energi sejati Yang Qi sekarang begitu kuat sehingga dia tidak berbeda dari 10 legendaris bentuk darah biasa yang disatukan. Selanjutnya, energinya mengandung kekuatan Dewa Suci dari Legiun Dewa. Ketika dia melepaskannya, itu akan menjadi murni dan bercahaya, tanpa kotoran sama sekali. Bahkan secarik energi sejati itu dapat dengan mudah mengalahkan banyak penyerang. Kamu tahu rahasiaku sekarang, Blade-Tsar Money Reverse. Anda tahu bahwa saya mengolah seni energi kelas dewa, dan memiliki pagoda Kaisar Agung. Segera, saya akan mencapai transformasi kedua, dan kemudian yang ketiga. Membunuhmu akan semudah membalikkan tanganku. Ya, tentu saja. Suara Blade-Tsar Money Reverse benar-benar bergetar. Aku akan tetap bersamamu selamanya. Saya dalam transformasi ketiga, legendaris Ruang Void. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan padaku. Lagi pula, Anda masih tidak bisa menembus ruang tanpa menggunakan kekuatan pagoda. Lihat, bagaimana dengan ini sembunyikan pagoda Kaisar Agung di dalam diriku. Saya akan mendekati Blade-Tsar Manisados, dan kemudian Anda bisa melompat keluar dan membunuhnya. Jika Anda tidak melakukannya, akan sulit untuk mendekatinya. Yang Qi memikirkannya sejenak, lalu mengangguk. Sepertinya itu ide yang bagus. Akan sulit untuk mengetahui keberadaan Blade-Tsar Manisados, dan oleh karena itu, menggunakan Blade-Tsar Money Reverse pasti akan menghemat waktu. Lebih jauh lagi, menangkap musuh tanpa disadari berarti peluang keberhasilannya akan meningkat. Setelah membunuh Blade-Tsar Manisados, dia akan memusnahkan sisa House of Shadow Blade, dan dengan demikian memastikan keamanan berkelanjutan dari klan Yang. Baiklah, aku akan melepaskanmu untuk saat ini. Mari kita lihat seberapa bagus pekerjaan yang Anda lakukan. Jika kinerjamu buruk, aku akan membunuhmu. Tetapi jika Anda melakukannya dengan baik, mungkin saya akan memiliki lebih banyak pekerjaan untuk Anda di masa depan. Alasan dia membunuh Blade-Tsar Skyfin sebelumnya adalah karena dia tidak punya cara untuk menahannya. Tapi sekarang dia adalah seorang legendaris, segalanya berbeda. Dengan pagoda Kaisar Agung dalam kombinasi dengan inkarnasi pikiran, dia bisa melakukan segala macam hal untuk menjaga Blade-Tsar Money Reverse sejalan. Dengan bantuan Blade-Tsar, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, House of Shadow Blade didukung oleh Blade Legion Church. Meskipun yang terakhir tidak memiliki kehadiran resmi di benua kaya subur, mereka akan memiliki banyak cara untuk menimbulkan masalah. Dengan Blade-Tsar Money Reverse di sana untuk memberinya informasi, dia akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Terlepas dari kenyataan bahwa Yang Qi secara teknis 2 tingkat di bawahnya, Blade-Tsar Money Reverse tidak ragu sejenak untuk segera mulai bertindak kodok. Aku akan membantumu sesukamu. Selain itu, dengan seni energi kelas dewa, prospek masa depan Anda tidak terbatas. Saya akan mengikuti Anda selamanya, Pak. Baiklah kalau begitu, aku akan menempatkan pagoda Kaisar Agung di dalam dirimu. Jika kamu bahkan berkedut dengan cara yang salah, aku akan meledakkannya dan membunuhmu. Setelah memasuki pagoda, dia membuatnya menyusut hingga sekecil partikel kecil, yang kemudian melayang ke dahi Blade-Tsar Money Reverse. Pria itu menggigil, sangat menyadari bahwa dia sekarang sepenuhnya di bawah kendali Yang Qi. Dengan pagoda Kaisar Agung di kepalanya, jika itu meledak, jiwanya akan musnah, dan dia akan benar-benar kehilangan nyawanya. Bahkan tanpa pagoda Kaisar Agung, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Yang Qi. Dia adalah legendaris Ruang Void, tetapi dia tidak bisa benar-benar melakukan teleportasi yang lebih besar, dan oleh karena itu, pertarungan dengan Yang Qi yang berlangsung cukup lama pada akhirnya akan berakhir dengan kekalahannya. Sambil mendesah, dia terbang keluar dari air dan kemudian menuju pulau bergerak House of Shadow Blade. Di suatu tempat di benua kecil itu, ada sebuah kuil kuno, dihiasi dengan emas dan batu giok yang spektakuler, dengan lantai yang terbuat dari kristal berkilau yang tampaknya tidak ternoda bahkan oleh setitik debu pun. Ada wanita cantik yang hadir, mengenakan pakaian yang hampir tembus pandang jelas. Penguasa tempat ini berkubang dalam segala macam kejahatan dan kemewahan. Orang baru suci Huang Hou dari Crown Prince Society hadir, seperti juga Lei Tao dan Xie Feng, dan kelompok mereka sedang berdiskusi dengan seorang pemuda. Pemuda itu duduk di singgasana, diapit oleh 2 wanita cantik genit yang saat ini sedang memijat leher dan bahunya. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk menimbulkan kecemburuan yang tiada taraf di pihak kebanyakan pria. Ada sesuatu yang keji tentang pemuda ini. Matanya bersinar dengan kedengkian dan keganasan, dan dia juga tampak bersemangat dengan kekuatan 5 fase. Faktanya, dia dikelilingi oleh lapisan formasi mantra berturut-turut yang tidak memungkinkan siapapun untuk menyergapnya. Jelas, dia adalah legendaris 5 fase.
Dari sudut pandang Huang Hou, pria itu hampir tampak bergerak maju mundur terus-menerus di antara lapisan-lapisan ruang yang berbeda. Mustahil untuk mengunci posisinya bahkan dengan kehendak ilahi, yang berarti bahwa menyerangnya hampir tidak mungkin. Ini jelas orang yang paling kuat di House of Shadow Blade, tuan rumah. Blade-Zar Manisados, kata Huang Hou, kesepakatan antara dua organisasi kami ini akan melibatkan kami membayar Anda dalam jumlah besar. Kami akan memberimu semua inti iblis yang telah kami simpan untuk ditukar dengan batu roh. Faktanya, Putra Mahkota bahkan pergi lebih jauh untuk melakukan perjalanan ke kerajaan iblis-iblis dan membunuh seorang kaun. Anda tahu betapa berharganya inti iblis dari iblis-iblis bintang astral. Selain itu, kami memiliki sekitar 300 inti iblis lainnya dari berbagai level legendaris. Dan ketika datang ke inti iblis Life Seizing, ada terlalu banyak untuk dihitung. Aku mengerti, kata Blade-Zar Manisados, menjilat bibirnya, aura jahatnya berdenyut. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk hanya menyerang ketiga siswa ini ketika mereka menyebutkan inti iblis dari legendaris bintang astral. Namun, dia terlalu takut pada Putra Mahkota, yang pada dasarnya adalah orang paling kuat di dunia selain orang bijak agung. Jangan bilang Putra Mahkota tidak punya yang lebih baik dari itu. Bagaimana dengan inti iblis dari legendaris yang tidak pernah mati? Dia juga memilikinya, jawab Huang Hou. Tetapi kami perlu melihat apakah Anda dapat memberikan sesuatu yang bernilai setara. Putra Mahkota saat ini berada di kerajaan iblis-iblis, memburu sekelompok dari mereka yang berada di level itu. Terkejut, Blade-Zar Manisados berkata, Putra Mahkota adalah legendaris yang tidak pernah mati. Apakah Anda memberitahu saya bahwa dia dapat membunuh banyak lawan yang semuanya berada di level yang sama dengan dirinya sendiri? Apa? Apakah itu mengejutkanmu, kata Lei Tao? Putra Mahkota tidak akan lari dari pertarungan bahkan jika dia bertemu dengan seorang sage hebat. Pikirkan tentang itu. Dia melawan Tuan Muda Shroud Heaven, Raja Iblis dari 72 gua, banyak Viscount Iblis-Iblis, dan bahkan formasi mantra Demon Sage. Butuh semua itu hanya untuk menyakitinya. Dari nada suaranya, jelas betapa bangganya dia. Bagaimanapun, semua orang di masyarakat Putra Mahkota benar-benar percaya bahwa Putra Mahkota tidak terkalahkan. Tentu saja. Nah, pengiriman pertama batu roh akan segera tiba. Ada satu hal lain yang perlu kami diskusikan, kata Huang Hou, yaitu insiden di Mongoltar. Bahkan banyak ahli House of Shadow Blade Anda terbunuh di sana, dan kami tahu siapa yang melakukannya. Oh, siapa itu? Blade-Zar Manisados berkata, matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Yang Ki, bukankah dia yang mengambil tempat pertama dalam kompetisi seni bela diri antar lembaga Anda? Tetapi kemudian dihancurkan oleh Putra Mahkota. Betapa kehilangan mukanya itu. Tiba-tiba, Blade-Zar Manisados tampak ragu-ragu. Apakah dia benar-benar kuat? Semua legendaris kita di sana terbunuh oleh dia. Dia memiliki pagoda Kaisar Agung. Huang Hou berkata dengan dingin. Tuan rumah, saya yakin Anda pernah mendengar tentang kekuatan harta itu, kan? Blade-Zar mata Manisados sekarang mulai berkilauan dengan keserakahan. Dia memiliki pagoda Kaisar Agung harta magis yang sama yang ditempa di masa lalu oleh Kaisar Agung Rich Subur, yang dapat memanfaatkan esensi dari benua itu sendiri. Bukankah itu membuatnya tak terkalahkan? Itulah mengapa kami menyarankan agar kami bergabung untuk membunuh Yang Ki dan melenyapkan klannya. Kita harus menyerang seperti kilat. Sayangnya, Yang Ki adalah anggota Institut Demi Immortal, sama seperti kita. Jika kita secara pribadi membunuhnya, kita akan dikecam. Dan itulah mengapa kami membutuhkan bantuan Anda. Membunuh Yang Ki akan menjadi masalah sepele, kata Blade-Zar Manisados. Dan jika Anda mengatakan dia memiliki pagoda Kaisar Agung, saya akan melakukannya sendiri. Apa untungnya bagi kita? Jangan bilang kamu akan membiarkan kami menyimpannya. Sayangnya tidak. Sejujurnya, Tuan rumah, Putra Mahkota memperoleh warisan Kaisar Agung kaya subur, dan dengan demikian, mutlak membutuhkan pagoda Kaisar Agung. Namun, dia bersedia memberi Anda kompensasi yang mahal untuk itu, yaitu, dengan 3 inti iblis Neverdying. Selain itu, ketika dia menjadi sage hebat, dia secara pribadi akan memberikan kemampuan yang kuat kepada Anda yang akan memastikan bahwa kedudukan Anda di gereja Blade Legion akan meningkat secara signifikan. Blade-Zar Manisados ditembak berdiri. Apakah kamu serius? Putra Mahkota akan banyak membantuku. Putra Mahkota tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Dia adalah dewa dari surga yang turun ke dunia fana, putra surgawi masa depan. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang dia yang tidak menepati janjinya? Tidak. Selama kamu mendapatkan pagoda Kaisar Agung untuknya, dia akan membantumu mencapai transformasi ke-7, dan menjadi legendaris dewa hantu.
Baik, itu kesepakatan. Anda benar, putra mahkota selalu menepati janjinya. Saya yakin dia akan melakukan hal yang sama dengan saya. Bagaimana dengan ini, mari kita selesaikan dulu kesepakatan yang ada. Lalu aku akan pergi ke Yanhaven, membunuh anak nakal itu, dan mengambil pagoda Kaisar Agung. Bahkan, Anda dapat bergabung dengan saya jika Anda mau. Tentu saja aku akan bergabung denganmu, kata Huang Ho. Aku bahkan akan membantumu menanganinya. Selama Anda memastikan untuk menyebarkan berita bahwa itu semua ulah House of Shadowblight, kami akan baik-baik saja. Kami hanya ingin memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Anda bertanggung jawab. Seperti yang mungkin Anda ketahui, Yang Qi memiliki banyak saudara kandung dari sekte dan organisasi besar. Jika mereka semua datang ke Crown Prince Society pada waktu yang salah, itu akan merepotkan. Saya mengerti. Pagoda Kaisar Agung akan menjadi milikmu. Sambil tertawa terbahak-bahak, Blaitzar Manisados kemudian berkata, kau tahu, bukankah ada orang lain dari klan yang penting benar? Yang Susu, dengan tubuh Sprite 7 Aperture-nya. Jika saya bisa menggunakannya sebagai wadah kultivasi, itu akan sangat membantu teknik dan konstitusi saya. 1. Yah, tidak perlu dikatakan lagi, kata Lei Tao. Jika kamu tertarik padanya, kita bisa mengatur kesempatan yang tepat. Lain kali dia keluar dari institut untuk pelatihan, kami akan menangkapnya. Selain itu, setelah klan yang dimusnahkan, dia akan memiliki dendam permanen dengan putra mahkota masyarakat, jadi sebaiknya kita menangani semuanya di depan. Dia sama sekali tidak berusaha menyembunyikan betapa kejam dan kejamnya dia. Mari kita minum untuk kemitraan kita yang luar biasa ini, kata Blaitzar Manisados. Pria, bawakan alkohol. Tepat ketika Blaitzar Manisados hendak memulai perayaan, seorang pelayan bergegas masuk. Tuan, Blaitzar Mani Rivers yang agung baru saja tiba. Dia menunggu di gerbang utama. Oh, saudara muda Mani Rivers tiba lebih cepat dari jadwal. Cepat, bawa dia masuk. Dengan bantuannya, kita akan dapat memusnahkan klan yang lebih cepat. Dia adalah legendaris ruang void dengan pemahaman yang sangat unik tentang daur ruang. Itu juga akan membuatnya lebih mudah untuk sampai ke Yang Qi dan berurusan dengan pagoda Kaisar Agung. Selanjutnya, Junior Brother adalah orang yang mengawal pengiriman batu roh pertama di sini. Itu berarti kesepakatan pertama kita bisa segera disegel. Bahkan saat dia berbicara, Blaitzar Mani Rivers memasuki ruangan, sebuah karung kulit dipegang di tangannya. Kakak, katanya sambil tertawa keras, kita bertemu lagi. Saya memiliki batu roh, tetapi apa yang saya dengar tentang memusnahkan klan yang maukah Anda menceritakan kisah lengkapnya kepada saya? Tanpa curiga sedikit pun, Blaitzar Manisados berkata, serahkan batu roh agar kita bisa menyelesaikan kesepakatan dengan para ahli dari Crown Prince Society ini. Setelah itu, kita harus memusnahkan seluruh klan, membunuh seorang jenius top, dan mengambil seorang wanita cantik. Dan kita bahkan akan mendapatkan pagoda Kaisar Agung. Pagoda Kaisar Agung. Blaitzar Mani Rivers berkata, tampak terkejut. Sejak kapan harta itu dimainkan pada titik ini, dia menyerahkan tas kulit itu kepada Blaitzar Manisados. Blaitzar Manisados tidak akan pernah begitu nyaman dengan orang lain, dan tidak akan pernah membiarkan siapapun begitu dekat dengannya. Tapi ini adalah wajah yang familiar, dan karena itu, dia tidak waspada sama sekali. Terkekeh, Blaitzar Manisados meraih tas dan bersiap untuk menjelaskan lebih detail tentang situasi dengan Yang Qi dan klannya. Pagoda Kaisar Agung sebenarnya. Namun, pada saat itulah aura kuat tiba-tiba meletus dari Blaitzar Mani Rivers. Tanpa peringatan apapun, sebuah pagoda besar muncul entah dari mana, dan menabrak kepala Blaitzar Manisados. Retakan, jepret, ruang di sekitarnya hancur, dan kekuatan 5 fase meledak, menghancurkan semua yang ada di aula. Dan sebelum hal lain terjadi, Blaitzar Mani Rivers melancarkan serangan ganas ke dada Blaitzar Manisados. Apakah kamu gila, Mani Rivers? Blaitzar Manisados berseru, darah keluar dari mulutnya saat dia mencoba membela diri. Tapi kemudian, tombak panjang tiba-tiba muncul di belakangnya, dipegang oleh Yang Qi. Yang Qi membuka mata tuannya, dan cahaya yang menyala-nyala menyapu menutupi Blaitzar Manisados. Pagoda Kaisar Agung ada di sini, Manisados. Cahaya yang menyilaukan memenuhi area itu, dan udara dipenuhi dengan kata-kata pujian untuk Mahadewa. Kemuliaannya, cahayanya, keagungannya, benar-benar membanjiri area tersebut. Yang Qi adalah seorang legendaris, dan dengan fisik tuan yang berdaulat dan pagoda Kaisar Agung, mata tuannya dapat menyerang jiwa musuh. Dalam sekejap mata, Blaitzar Manisados berubah menjadi obor manusia, dan baru saja akan disedot ke pagoda Kaisar Agung.
Yah, jika itu bukan kamu, bocah. Jadi, Anda menggunakan Blade Tsar Money Reverse untuk cukup dekat untuk membunuh saya. Sial, kenapa aku tidak berpikir untuk mempersiapkan hal seperti ini? Rencanamu untuk mendekatiku berhasil, aku akan memberimu itu. Tapi jangan berpikir sedetik pun bahwa kamu benar-benar akan membunuhku. Tidak dapat disangkal bahwa Yang Qi telah menghancurkan pertahanan 5 fase Blade Tsar Money Shadows, dan menikamnya dalam-dalam dengan tombak, menyebabkan kerusakan parah pada meridiannya. Transformasi 5 fase utama pencerahan sempurna langit dan bumi, matahari dan bulan, Raja Sejati hancurkan semua kurungan. Tiba-tiba, kekuatan besar dari 5 fase sekali lagi meletus di sekitar Blade Tsar Money Shadows, menciptakan aliran energi yang begitu kuat sehingga bahkan roh jiwa legendaris tidak akan mampu menembusnya tanpa mati dalam prosesnya. Sial baginya, Yang Qi memiliki pagoda Kaisar Agung, yang dapat melindunginya dari badai spasial. Dan Blade Tsar Money Reverse adalah legendaris Space Void yang juga bisa menahan badai mematikan. Dengan mereka berdua bekerja bersama, tidak mungkin gerakan Blade Tsar Money Shadows ini akan menyakiti mereka. Jangan salahkan aku untuk ini, kakak. Yang Qi memiliki saya sepenuhnya dan sepenuhnya di bawah kendalinya. Saya tidak dapat bertindak atas kemauan saya sendiri. Blade Tsar Money Reverse tampak frustrasi, tetapi tidak punya pilihan selain menyerang dengan kekuatan penuh. Setiap gerakan yang dia gunakan bersifat mematikan, dan mengandung kekuatan korosif busuk, membuatnya tampak seperti dewa racun yang telah turun ke dunia manusia. Serangan itu datang dengan sangat marah sehingga Blade Tsar Money Shadows hampir tidak bisa bernapas. Meledakkan, Yang Qi berkata, memutar tombaknya dan menyebabkannya meledak. Seluruh rencananya adalah untuk menghancurkan pertahanan Blade Tsar Money Shadows dengan mata tuannya, lalu menusuknya dengan tombak Dewa Neraka. Biasanya berbicara, hanya menusuk seseorang dengan tombak sudah cukup untuk membunuh mereka, bahkan seorang legendaris. Itulah tepatnya yang terjadi dengan Patriark Mongol Beast. Dan sekarang, dia mencoba melakukan itu pada Blade Tsar Money Shadows. Sayangnya, ekspresi besar energi sejati tiba-tiba meletus dari dalam Blade Tsar Money Shadows dan melilit tombak Dewa Neraka seperti tali yang kencang. Pada saat ini, Yang Qi bahkan tidak bisa melepaskan tombaknya, apalagi meledakkannya sebagai serangan. Tubuh kedagingan yang sangat kuat. Jadi, transformasi 5 fase mendorong energi vital dari 5 fase ke batas tertinggi. Ini jauh lebih kuat daripada transformasi ruang void. Berurusan dengan Blade Tsar Money Reverse itu mudah, tapi tidak dengan Blade Tsar Money Shadows ini. Meskipun dia terkejut, dia dengan cepat beradaptasi, dan menyebarkan energi aslinya, menyebabkan tombak Dewa Infernal menghilang. Penguasa langit dan bumi yang berdaulat kemuliaan Mahadewa penghakiman dan keagungan. Desir, Yang Qi terbang ke udara dan menghilang ke dalam pagoda Kaisar Agung. Sampai saat ini, pagoda telah ditekan oleh kekuatan 5 fase Blade Tsar Money Shadows. Tapi sekarang Yang Qi ada di dalam, dia mengendalikan berbagai formasi mantra, menyebabkan cahaya terang bersinar saat gambar Kaisar Agung muncul. Di bawah kakinya ada kura-kura hitam, dan di kedua sisinya ada naga biru dan harimau putih. Melayang di atasnya di udara adalah burung vermilion, dan seekor ular terbang melilit tubuhnya. Begitu dia muncul, aura kuat menyapu yang mengubah seluruh aula penonton di sekitarnya menjadi abu. Bersiap untuk mati, kata Kaisar Agung, dan suaranya tidak lain adalah suara Yang Qi. Kamu ingin memusnahkan yang klanku, bagaimana kalau saya memusnahkan House of Shadow Blade Anda? Kamu tidak akan bisa lepas dari kesengsaraan ini, Blade Tsar Money Shadows. Kemudian dia meraung, suara yang begitu dahsyat sehingga bisa menghancurkan jutaan gunung, menyebabkan laut mengering, dan bebatuan mencair. Blade God menjungkir balikkan surga. Blade Tsar Money Shadows balas berteriak. Berkat serangan diam-diam Yang Qi, energi vitalnya telah dirugikan, bersama dengan meridian dan lautan energinya. Bahkan jiwanya terluka parah, meninggalkannya seperti binatang terpojok yang siap bertarung sampai mati. Dan dalam perjuangannya yang putus asa untuk tetap hidup, dia melepaskan lebih banyak kekuatan daripada yang dia pikir mungkin. Terbang untuk memenuhi serangan yang masuk, dia memproyeksikan pesan ke Yang Qi dengan kehendak ilahi. Kau akan mati, kau dengar aku. Aku tidak percaya kau menyergapku. Ketika saya melarikan diri, saya akan menyembuhkan dan kemudian mengumpulkan semua ahli dari gereja Legiun Blade untuk menghapus klan yang dari peta. Kamu punya nyali, harus kuakui itu, tapi kamu terlalu ceroboh. Dewa Hawar muncul di belakangnya, gelap gulita dan dikelilingi oleh energi hitam yang bergolak. Gelembung racun bisa terlihat di kulitnya, yang terus-menerus muncul dan kemudian terbentuk kembali. Secara keseluruhan, dia adalah entitas yang menakutkan dan kejam. Jika dia meledak,
itu akan mengirimkan badai racun yang akan memusnahkan semua kehidupan dalam jarak 500 km, bahkan sampai ke rumput dan akar. Bahkan, kotoran itu sendiri akan berakhir menjadi lumpur beracun. Namun, Yang Qi dalam bentuk Kaisar Agung hanya membuka mata ketiganya, menyebabkan kemuliaan Mahadewa tumpah. Itu berisi keagungan tak terbatas, himne suci, dan prasasti dari Legiun Dewa. Itu seperti kisah puitis epik sebesar lautan bintang itu sendiri. Dalam sekejap mata, energi beracun dimusnahkan dan dihilangkan dari keberadaan. Pada saat yang sama, sebuah suara berbicara dari dalam cahaya, menggunakan bahasa Mahadewa yang paling suci dan tak terbatas itu. Mata Mahadewa adalah mata surga, dan dipenuhi dengan kemuliaan, berkat, kekekalan, dan sejarah. Tidak ada kejahatan yang bisa menghindarinya. Para pendosa, kejahatanmu akan lenyap di hadapan terang Mahadewa. Jiwamu akan mengikuti kecemerlangan Mahadewa ke dalam kerajaan surga yang kekal, untuk minum keabadian. Siapapun yang mendengar suara itu akan merasakan jiwanya gemetar dan tertahan. Itu adalah hal yang naluriah, seperti rasa hormat yang dirasakan manusia terhadap surga, atau yang dirasakan oleh roh terhadap Legiun Dewa. WHIZZZ. Blade Tsar Manisados Blade God hancur menjadi apa-apa. Masih mengenakan wujud seorang Kaisar Agung, Yang Qi melangkah maju dan menghantamkan tinjunya ke Blade Tsar Manisados, menyebabkan dia batuk seteguk darah, dan mendorongnya mundur melalui rerun Mahadewa Aula. Mati. Blade Tsar Manisados menggunakan energi sejati dan intisari kekuatan hidup itu sendiri, memanggil kapak belati kuno yang sangat besar. 1. Kapak belati Blade Legion kuno. Ubah dunia manusia menjadi lautan racun. Hancurkan semua makhluk hidup. Penghancuran. Saya ingin kehancuran. Bawa dunia ini hancur bersamaku. Pembunuh Dewa Blade Legion. Hancurkan semua yang ada di bawah langit. Energi beracun memenuhi area itu saat kapak belati kuno menebas udara menuju dahi Yang Qi. Jelas, Blade Tsar Manisados menyadari bahwa mata ketiga Yang Qi, dan cahaya yang dipancarkannya, adalah ancaman menakutkan yang harus dia hilangkan. Itu adalah harapan terakhir dan satu-satunya. Mereka yang mencemarkan terang Mahadewa akan binasa. Gemuruh. Tepat ketika sepertinya Yang Qi akan terbelah dua oleh kapak belati Blade Legion kuno, Sagefire yang menyala keluar dari mata Lord, menjadi sesuatu yang hampir seperti belenggu emas yang terbuat dari hukum magis. Mendering. Kapak belati itu berhenti 3 meter dari dahi Yang Qi, dan tidak bisa bergerak lebih jauh. Itu benar-benar terkunci di tempatnya oleh rantai emas murni. Menjadi rusak. Yang Qi berkata, dan kapak belati itu hancur berkeping-keping. Merasakan betapa lemahnya Blade Tsar Manisados, dia melanjutkan, kekuatan God Mammoth penghancur neraka membuat neraka tunduk, dan dapat mengendalikan miliaran alam eksistensi. Bersiaplah untuk melihat jurus pamungkasku, Blade Tsar Manisados. Maka kamu akan mengerti arti sebenarnya dari keputusasaan. Energi sejati yang sangat kuat meletus ketika citra Kaisar Agung hancur, untuk digantikan oleh roh dewa yang melampaui miliaran kali Kaisar Agung. Itu adalah entitas yang bisa menginjak-injak pasir abadi neraka dan mendukung semua dewa di aula surga. Itu adalah Ibu Baptis. Ia memiliki kepala gajah, tubuh manusia, dan belalai yang kuat. Tinjunya seperti matahari atau bulan, dan kakinya bisa menginjak-injak semua keberadaan. Tanpa jeda sedikit pun, God Mammoth menyerang, mendaratkan tinju ke Blade Tsar Manisados. Keretakan menyebar di seluruh tubuh pria itu, dan dia menjerit kaget. Darah mulai menyembur keluar, dan matanya mengendur saat energi sejatinya mulai menghilang. Kamu adalah milikku sekarang. Itu adalah pukulan yang dimaksudkan untuk berakibat fatal, dan sebagai hasilnya, kekuatan hidup Blade Tsar Manisados sudah keluar darinya dengan cara yang dramatis, dan tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikannya. Itu semua berkat serangan menyelinap. Jika Blade Tsar Manisados telah disiapkan, tidak mungkin dia berada dalam situasi putus asa saat ini. Belalai dari God Mammoth dapat menghirup kekuatan bintang-bintang, jadi tidak mungkin Blade Tsar Manisados dapat melakukan apapun untuk itu. Bagasi itu berliku-liku, meraihnya, dan melemparkannya ke pagoda Kaisar Agung, di mana dia menghilang. Dari sudut pandang orang luar, tidak mungkin untuk menentukan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Beberapa saat sebelumnya, tidak baik, itu Yang Qi. Segera setelah pertarungan pecah, Huang Hou dan rekan-rekannya telah terbang keluar dari aula dan menggunakan perisai energi sejati untuk melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Segera, aula itu sendiri runtuh menjadi puing-puing. Kemudian, mereka melihat Yang Qi berubah menjadi apa yang tampak seperti roh dewa, yang belalainya yang kuat meraih Blade Tsar Manisados dan melemparkannya ke pagoda Kaisar Agung.
Jeritan terakhir yang bergema di seluruh medan perang membuktikan bahwa Yang Qi telah memenangkan pertarungan. Yang Qi menyergap Blade-Tsar Manisados dan menang. Blade-Tsar Manisados sudah mati. Itulah yang dipikirkan semua siswa dari Demi Immortal Institute. Lagi pula, mereka tidak bodoh, dan mereka dapat dengan mudah mengumpulkan apa yang baru saja dimainkan. Orang baru yang suci Huang Hou dengan cepat menilai situasi dan mengambil keputusan. Ayo pergi dari sini. Yang Qi adalah seorang legendaris, dan dia memiliki pagoda Kaisar Agung. Tak satu pun dari kita yang cocok untuknya. Lebih buruk lagi, dia memiliki kendali atas legendaris ruang Void, Blade-Tsar Money Rivers. Tidak mungkin kita bisa melawan mereka. Sayangnya, kekuatan besar menetap di daerah itu, menguncinya. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, Yang Qi muncul di depan mereka, dan mengirimkan energi sejatinya untuk menghalangi jalan mereka. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Kamu pikir kamu bisa kabur begitu saja? Anda baru saja membuat kesepakatan dengan Blade-Tsar Manisados untuk memusnahkan klan yang saya. Anda bahkan akan pergi sejauh menawarkan bibi susu saya kepada iblis-iblis sesat ini. Huang Hou, Lei Tao, Ku Ling, Xie Feng, dan siswa lain dari putra mahkota masyarakat semuanya sangat terkenal. Tapi di depan Yang Qi mereka tampak seperti ayam yang menggigil. Yang Qi, ini benar-benar kamu. Sekarang dia berdiri tepat di depan mereka, seluruh kelompok bisa melihat dengan tepat siapa yang mereka hadapi. Mengabaikan mereka, Yang Qi berseru, Blade-Tsar Money Rivers. Pergi singkirkan semua penjahat lainnya dari House of Shadow Blade. Ya, tuanku, tidak masalah bahwa Blade-Tsar Money Rivers adalah salah satu pemimpin tertinggi House of Shadow Blade. Dia tidak ragu-ragu atau menunjukkan belas kasihan. Segera, teriakan naik ke udara dari semua area. Ada legendaris lain di House of Shadow Blade, tetapi tampaknya, tidak ada satupun dari mereka yang hadir hari ini. Oleh karena itu, butuh sedikit usaha dari Blade-Tsar Money Rivers untuk mengambil nyawa para murid yang hadir. Tentu saja, bahkan jika ada legendaris yang hadir, kecuali mereka berada di transformasi ketiga, mereka tidak akan banyak menghadapi tantangan. Hanya pada titik ini Yang Qi mengalihkan perhatiannya ke anggota masyarakat putra mahkota. Apakah ada yang kalian katakan untuk dirimu sendiri? Kata Yang Qi. Sekarang adalah kesempatanmu. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda harus mengucapkan kata-kata terakhir Anda di neraka. Apa kau akan membunuh kami? Lei Tao berkata dengan marah. Kamu benar-benar punya empedu, Yang Qi. Kami juga siswa di Demi Immortal Institute. Membunuh sesama siswa adalah pelanggaran berat. Bahkan kanselir tidak bisa mengubahnya. Ah! Benarkah bukankah kamu baru saja berencana untuk membunuhku dan seluruh klanku? Bukankah sangat bodoh dan berbahaya jika aku membiarkanmu hidup-hidup? Katakan di mana putra mahkota bersembunyi. Saya akan menyampaikan informasi tersebut kepada aliansi kain kafan surga sehingga mereka dapat melacaknya dan membunuhnya. Kamu ingin tahu di mana putra mahkota berada? Lei Tao menjawab. Teruslah bermimpi. Aku benar-benar setia. Saya tidak akan memberi Anda informasi apapun bahkan jika Anda membunuh saya. Cukup. Lei Tao, kata Huang Hou. Yang Qi, kamu perlu memperhatikan kepentingan terbaikmu sendiri di sini. Dia benar, membunuh kita akan menjadi kesalahan besar. Anda akan menjadi musuh publik nomor 1 di benua kaya subur, dan akan mempermalukan Institut Demi Immortal. Kamu harus mengerti semua itu, kan? Maksud kamu apa? Kalian semua dibunuh oleh House of Shadow Blade. Tuan rumah mereka memikat Anda ke sini ke dalam jebakan, dan Anda semua akhirnya saling membunuh dalam pertarungan yang dihasilkan. House of Shadow Blade telah lama bekerja dengan gunung gantung. Mereka adalah bagian dari Tuan Muda Kain Kafan Surga, jadi tidak heran mereka berharap untuk mendapatkan informasi dari Anda mengenai tempat persembunyian putra mahkota. Semua orang membicarakan situasi, Anda tahu. Jika putra mahkota binasa, maka saya akan menjadi pemimpin berikutnya dari orang-orang baru yang suci. Dengan kata lain, Institut Demi Immortal akan berada di bawah kendaliku. Bagaimana menurutmu rencana yang bagus? Anak nakal, Ku Ling berkata, matanya berkilat marah. Kau benar-benar gila, itu saja. Anda bahkan bukan manusia, Anda orang menyebalkan berbahaya. Surga akan menghukummu karena ini. Tutup mulutmu. Yang Qi menggeram. Kamu ingin membunuh keluargaku, dan kamu berkolusi dengan iblis-iblis sesat. Apakah Anda punya penjelasan sama sekali untuk itu? Huang Hou mendengus dingin. Ini semua tidak ada artinya. Anda benar-benar berpikir Anda cocok untuk kami. Yang Qi jangan menipu diri sendiri. Dengar, aku adalah legendaris Space Void, dan aku jauh lebih kuat dari sampah Blade-Tsar Money Rivers. Saya kira Anda tidak menyadari betapa kuatnya orang baru suci dari Institut Demi Immortal.
Saya akan memberitahu Anda ini jika saya mau, saya bisa meninggalkan tempat ini di sini dan sekarang. Pergi di sini dan sekarang, Yang Qi tertawa dingin. Jika Anda bisa, Anda pasti sudah melakukannya. Dengar, aku sudah selesai dengan omong kosong ini. Katakan padaku di mana putra mahkota berada. Jika Anda melakukannya, saya akan membiarkan Anda hidup dan Anda semua bisa kembali ke Demi Immortal Institute dan hidup bahagia selamanya. Tapi jika kau menolak, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Aku akan mengubur kalian semua di pulau ini. Satu-satunya alasan Yang Qi belum menyerang dengan kekuatan penuh adalah karena dia berharap mendapatkan informasi tentang putra mahkota. Jika dia bisa mengetahui di mana putra mahkota bersembunyi, dia benar-benar bisa memberitahu aliansi kain kafan surga, atau bahkan gunung gantung. Mereka pasti akan membayar mahal untuk informasi seperti itu. Jika dia bisa mendapatkan keuntungan dengan membuat seseorang membunuh musuhnya untuknya, itu benar-benar akan membunuh dua burung dengan satu batu. Yang Qi sudah membenci semua orang dari masyarakat putra mahkota. Dan mengingat mereka telah menyusun rencana jahat untuk melenyapkan klannya, itu berarti mereka telah melewati batas. Pada titik ini, Lei Tao tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak, punya permintaan kematian. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan Grand Thunder Celap Swordplay miliknya. Bahkan saat pedangnya menebas ke arah Yang Qi, dia berkata, Kakak Huang Ho, keluar dari sini. Aku akan memberimu waktu. Dengan begitu, bahkan jika dia membunuh kami semua, Anda bisa membalas kematian kami. Mulai sekarang, orang ini adalah musuh seluruh institut kita. Pengkhianat tercela ini akan diburu sampai mati. Dia tidak akan bisa bersembunyi dimanapun di dunia ini. Petir menyambar dan guntur menggelegar saat Lei Tao menyerang dengan cara mematikan, mengirimkan aliran besar energi pedang menuju tenggorokan Yang Qi, dipenuhi dengan variasi yang tampaknya tak terbatas. Pergi, Lei Tao mengulangi, keluar dari sini. Namun, sebelum energi pedangnya bisa mencapai targetnya, energi sejati Yang Qi melonjak keluar, membentuk tombak panjang yang bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga hampir tidak terlihat. Lei Tao bahkan tidak bisa bereaksi, tombak itu memotong kepalanya dari bahunya, mengirimnya terbang ke udara, di mana ia meledak menjadi api. Kaulah yang mencuri kekuatan hidup Springwa. Sebelum dia bisa selesai berbicara, kepalanya meledak. Dan kemudian, energi sejatinya diserap oleh tombak Dewa Neraka. Lei Tao, mahasiswa konklav dari Demi Immortal Institute, telah tewas. Dia telah ditebang dengan impunitas mutlak oleh Yang Qi. Bahkan dalam mimpi paling aneh Lei Tao pun dia tidak bisa menebak bahwa Yang Qi benar-benar akan membunuhnya. Faktanya, itulah mengapa dia menyerangnya sejak awal. Itulah yang didapat sampah sepertimu karena menentangku. Yang Qi telah membunuh Chu Tiange, Huang Hong, Gu Fenxian dan Song Haisan, semuanya adalah mahasiswa Institut Demi Immortal. Dan dia tidak merasa sedikit pun menyesal atas kematian mereka. Sekarang dia adalah seorang legendaris, jadi mengingat orang-orang ini semua telah berkonspirasi untuk memusnahkan dia dan klannya, maka dia akan memastikan mereka semua binasa. Bahkan saat darah Lei Tao terus berceceran ke tanah, Yang Qi berkata, kalian semua benar-benar berpikir kalian akan mengulur waktu untuk kakak Huang Ho untuk melarikan diri mengarahkan tombaknya ke Huang Ho, dia berkata, bicaralah. Di mana putra mahkota, aku tahu kau setia padanya. Tetapi satu-satunya orang yang mengendalikan hidup Anda saat ini adalah Anda. Jika Anda tidak memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, Anda tidak akan pernah melihat matahari terbit lagi dalam hidup Anda. Dengan suara serak dan gemetar, Huang Ho berkata, kau benar-benar membunuh Lei Tao apa empedu? Aku tidak percaya kamu berani membunuh siswa konklav dari Demi Im. Aku juga tidak sabar untuk membunuh orang baru yang suci, orang yang tidak mengerti apa yang baik untuknya. Tapi mudah-mudahan, Anda tidak akan menjadi orang itu. The Nightfall Symphony mulai berdentang dari tombak Yang Qi, menyebabkan udara di daerah itu terdistorsi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu akan membuat kami mengungkapkan rahasia putra mahkota? Mata Huang Ho berkobar dengan cahaya terang. Saya akan melakukan apa saja untuk putra mahkota. Aku tidak akan membantumu bahkan jika itu berarti aku harus mati. Semuanya, serang dia. Menyerang, teriak siswa lain. Bagus. Jika Anda orang ingin mati, saya akan mengakomodasi Anda. Lebih buruk dari guk-guk atau ayam. Semua orang dari masyarakat putra mahkota pantas mati. Yang Qi tiba-tiba menghilang. Bang, 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 bang. Para siswa yang mengapit Huang Ho meledak satu demi satu, dihancurkan oleh tombak Dewa Neraka, dan kekuatan hidup mereka tersedot. Bahkan Xie Feng pun tidak terkecuali. Dia adalah pemimpin siswa konklav, namun lubang merah besar terbuka di dahinya, dan dia berubah menjadi debu.
Di saat-saat terakhir sebelum dia meninggal, dia berteriak, "Kamu membunuh kami semua." Institut Demi Immortal tidak akan pernah membiarkan ini berdiri. Huang Hou berteriak dengan marah, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, pagoda Kaisar Agung muncul di atasnya, energi sejatinya menyelimuti dirinya dan membuatnya mustahil untuk melakukan apapun selain menyaksikan rekan-rekannya ditebas. Bahkan sebelum 3 napas waktu berlalu, para siswa konklav dari masyarakat putra mahkota semuanya mati. Beberapa adalah nonari Liveseizers, beberapa septenari. Biasanya, jika bahkan satu orang seperti itu mati, itu akan menyebabkan kegemparan besar. Namun, di sini seluruh kelompok dari mereka jatuh di tangan Yang Qi. Hanya bisa dibayangkan bagaimana berita seperti itu akan mengguncang benua kaya subur jika sampai keluar. Yang Qi tidak memikirkan masalah ini lagi. Bila perlu, dia tidak memiliki pantangan, dan akan membunuh musuh seperti menebang gandum. Dia tidak peduli tentang aturan atau konsekuensinya, tidak lebih dari putra mahkota sendiri. Dia sekarang menjadi legendaris dengan pagoda Kaisar Agung dan segel Legiun Dewa. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan Im Emas, itu telah menyelamatkan hidupnya dalam banyak kesempatan. Karena itu, jika seseorang ingin membunuhnya dan klannya, dia akan membunuh mereka tanpa ampun. Kamu baru saja menebas orang seperti iblis-iblis, Yang Qi. Tidak mungkin kamu bisa menjelaskan dirimu sendiri dari situasi ini. Sayangnya untuk Huang Hou, kekuatan mengerikan dari pagoda Kaisar Agung begitu luar biasa sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membebaskan dirinya sendiri. Dia dikelilingi oleh badai spasial, menguncinya dengan aman di tempatnya. Lagi pula, pagoda itu telah ditempa oleh Kaisar Agung Rich Subur, dan bahkan seseorang dalam transformasi legendaris ketiga pun tidak dapat menandinginya. Mengingat berapa banyak yang telah aku bunuh, apakah menurutmu aku akan ragu untuk melakukannya lagi? Anda tahu, Rektor Institut Demi Immortal setia kepada putra mahkota. Sayangnya, dia tidak memperhitungkan segel Legiun Dewa saya. Yang Qi tidak terlalu peduli apakah Huang Hou mengerti apa yang dia bicarakan atau tidak. Saya mencuri pagoda Kaisar Agung untuk menunjukkan kepadanya bahwa saya akan selalu lebih baik daripada putra mahkota. Memasuki pagoda Kaisar Agung, dia berdiri di depan Huang Hou. Yah, kamu benar. Anda benar-benar jauh lebih kuat dari Blade Tsar Money Rivers. Sayangnya, itu masih belum cukup bagi Anda untuk berurusan dengan saya. Saya mengalahkan Money Rivers bahkan sebelum saya menjadi legendaris, jadi berurusan dengan Anda sekarang akan lebih mudah dari sebelumnya. Jadi, beritahu saya di mana putra mahkota berada. Atau Anda bisa pergi ke neraka. Secara harfiah. Dengan itu, dia mengarahkan tombak Dewa Neraka ke dahi Huang Hou. Tunggu, teriak Huang Hou, menatap tombak Dewa Neraka. Yang benar adalah bahwa dia sebenarnya sangat takut mati. Bukan tugas yang mudah untuk mencapai transformasi legendaris ketiga dan menjadi orang baru yang suci. Mati pada saat ini akan menjadi pemborosan besar. Dan mengingat betapa kejamnya Yang Qi baru saja membunuh seluruh kelompok siswa konklav, Huang Hou tahu bahwa dia tidak akan ragu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang dia menatap kematian di wajahnya, dia akhirnya menyerah. Tombak Dewa Infernal melayang 1 inci di depan dahinya untuk waktu yang lama, membiarkan Nightfall Symphony membelai telinganya, yang pada gilirannya menyebabkan dia berkeringat dingin. Aku akan bicara, aku akan memberitahumu di mana putra mahkota berada. Saya adalah pemimpin tertinggi di Crown Prince Society, dan saya bertanggung jawab atas misi untuk menciptakan altar Super Heaven. Jadi tentu saja aku tahu di mana dia. Hanya saja, jangan bunuh aku. Saya tidak ingin mati di sini. Biarkan aku pergi. Saya akan memberitahu Anda apapun yang ingin Anda ketahui. Saya tidak akan menahan apapun. Yang Qi tertawa. Kenapa kamu tidak seperti ini sebelumnya? Bertindak maco tidak terlalu membantumu, kan? Dan itu tidak seperti aku ayahmu atau kakekmu. Akan sangat sia-sia bagi Anda untuk membuang hidup Anda begitu saja. Dia mencabut tombak Dewa Neraka, dan menghapus senyum dari wajahnya. Sudah, dia tahu bahwa dia telah membuat lebih banyak kemajuan dengan rencana induknya, dan mendorong putra mahkota semakin dekat ke kematian. Bahkan, putra mahkota mungkin tidak tahu apa yang menimpanya ketika itu terjadi. Sebagai legendaris ruang void dan orang baru yang suci, Huang Hou berada pada level yang sama dengan leluhur angin dan awan. Dia adalah salah satu pemimpin puncak masyarakat putra mahkota, bahkan mungkin lebih penting daripada Yun Hailan. Masuk akal jika dia tahu di mana putra mahkota saat ini. Itulah salah satu alasan mengapa Yang Qi begitu cepat membunuh Lei Tao dan bahkan Xie Feng. Sangat tidak mungkin bahwa salah satu dari mereka tahu apa-apa tentang keberadaan putra mahkota. Baiklah, buang saja. Di mana dia ingat, saya telah membunuh orang lain.
Tidak ada yang tersisa yang bisa mengungkapkan bahwa kamu mengkhianati putra mahkota. Ada sesuatu yang menarik tentang nada suara Yang Qi, hampir seperti hantu iblis yang memikat manusia ke kedalaman kegelapan. Selain itu, jika putra mahkota meninggal, kamu akan memiliki kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi di Demi Immortal Institute. Mungkin Anda bisa menjadi rektor berikutnya. Mengapa membuang waktu Anda dengan putra mahkota dan Yun Hailan? Semakin kuat saya, semakin Anda akan mendapat manfaat. Terlihat sangat serius, Huang Hou berkata, jika saya memberitahu Anda di mana dia berada, apakah Anda benar-benar akan membiarkan saya pergi? Anda tidak akan membunuh saya untuk membuat saya diam. Yang Qi tertawa, tentu saja aku akan membiarkanmu pergi. Anda bekerja untuk saya mulai sekarang. Selain itu, saya ingin Anda menyebarkan berita tentang bagaimana semua orang meninggal di sini. Mereka dibunuh oleh House of Shadowblight dan Blight Legion Church. Dan tentu saja, Demi Immortal Institute akan mengirimkan para ahli untuk melenyapkan kedua organisasi itu, bahkan benteng mereka di benua barat. Ingat, setelah Anda memberitahu saya di mana putra mahkota berada, tidak akan ada jalan kembali. Anda akan menjadi milik saya dan saya sendiri. Yang Qi sangat jelas dan logis dengan harapan bisa sedikit menenangkan Huang Hou. Baik, kata Huang Hou. Putra mahkota bersembunyi di bagian ruang waktu yang retak, area yang rusak parah selama kiamat Dewa Iblis kuno. Ketika kekuatan neraka melawan benua liar Yore, itu membuka tanah yang kemudian dikenal sebagai Tanah Tandus Superheaven. Reaksi awal Yang Qi adalah kecurigaan. Tanah Tandus Superheaven, Anda tidak berbohong kepada saya, kan? Kenapa aku belum pernah mendengar tempat seperti itu sebelumnya? Saya tidak berbohong, kata Huang Hou. Sungguh, aku tidak. Putra mahkota pasti berada di kedalaman Tanah Tandus Superheaven. Sangat sedikit orang yang mengetahui keberadaan tempat itu, dan itu bahkan tidak terdaftar di peta di Demi Immortal Institute. Saya tidak tahu bagaimana putra mahkota mengetahuinya, tetapi dia memberi saya bagan navigasi ruang waktu. Selama Anda mengikuti jalan yang ditandai pada bagan itu, Anda dapat menemukan tempatnya. Saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak bisa mengklaim bisa memimpin. Dan karena saya hanya dalam transformasi legendaris ketiga, tidak mungkin saya bisa bertahan dari badai spasial di sepanjang jalan. Yang paling bisa saya lakukan adalah membuat lubang di ruang angkasa untuk melakukan teleportasi kecil di benua kaya subur. Bagaimanapun, hanya seseorang dalam transformasi legendaris ke-6, legendaris domain pribadi. Bagan navigasi ruang waktu, kata Yang Qi. Jelas, itu adalah bagian terpenting dari semua ini. Jika dia bisa mendapatkannya, maka dia pasti bisa menukarnya dengan aliansi kain kafan surga atau gunung gantung. Dan dia sudah memiliki pion di aliansi Shroud Heaven, yaitu Patriarch Frostdrake. Siapa yang tahu betapa berharganya bagan itu bagi musuh putra mahkota, bahkan, dia mungkin bisa menuntut sesuatu yang bernilai setara dengan pagoda Kaisar Agung. Tentu saja, dia harus sangat berhati-hati ketika mencoba membuat kesepakatan. Akan sama berbahayanya dengan meminta kulit harimau. Saya memiliki grafik di sini, kata Huang Hou, menarik pakaiannya ke samping untuk mengungkapkan liontin batu giok tergantung di lehernya. Yang Qi menggunakan tombak Dewa Neraka untuk mencabut liontin darinya. Meraihnya, dia mengirim energi sejati ke dalam, menyebabkan pintu melengkung muncul. Ternyata, liontin itu adalah harta dimensional. Setelah mencari dimensi dengan cepat, dia menemukan apa yang tampak seperti peta yang dibuat dari bahan yang tidak diketahui. Itu adalah bagan kompleks yang menampilkan banyak lorong yang rumit dan saling berhubungan. Tidak ada gunung atau sungai, tetapi sebaliknya, jalur melalui ruang, dan berbagai perhubungan spasial. Dengan peta ini, seseorang dapat melintasi kompleksitas ruang waktu itu sendiri. Di satu lokasi di tengah peta ada area kegelapan yang sangat luas dengan satu cahaya terang di dalamnya. Itu jelas di mana putra mahkota berada. Melihat peta, dia menggelengkan kepalanya. Bahkan dengan pagoda Kaisar Agung, tidak mungkin dia bisa melintasi ruang angkasa untuk mencapai lokasi itu. Jika dia beruntung, prahara spasial mungkin membawanya ke dunia asing lainnya. Jika dia tidak beruntung, dia akan dicabik-cabik. Untuk mencapai Tanah Tandus Superheaven, dia harus berada dalam transformasi legendaris ketiga, dan menggunakan semua kekuatan pagoda Kaisar Agung. Namun, itu bukan sesuatu yang dia khawatirkan. Masih tidak yakin dia bisa mempercayai Huang Hou, dia menatapnya dan berkata, pertanyaan lain. Setelah Anda mendapatkan semua batu roh yang Anda butuhkan, dan benar-benar membangun altar Superheaven, bagaimana Anda akan memberikannya kepada putra mahkota? Seperti ini, kata Huang Hou, menggigil mengetahui bahwa hidupnya sendiri bergantung pada seberapa baik dia menjelaskan sesuatu.
Putra Mahkota mengirim kabar bahwa kami seharusnya mendapatkan batu roh dan membawanya ke altar ajaib yang telah dia mulai dirikan di Demi Immortal Institute. Itu dicap dengan keilahiannya yang baru lahir, yang secara otomatis akan menggunakan batu roh untuk menyelesaikan altar Super Heaven. Pada saat itu, wilayah kekuasaan Putra Mahkota akan menyatu dengan altar, dan dia akan mencapai tingkat Sage Agung. Yang Qi mendengus dingin. Itu dia, lalu apa gunanya peta ini? Tidak, kamu tidak mengerti. Pertama-tama, Anda harus tahu di mana neksus spasial yang benar berada di benua kaya subur dan tanah tandus Super Heaven. Bagian itu diperlukan untuk menjangkau Putra Mahkota. Pada saat yang sama, ada bagian dari Super Heaven Badlands yang menggunakan batu roh untuk membuat semacam peta jalan spasial, yang dapat memandu kekuatan dari Demi Immortal Institute ke Super Heaven Badlands, dan menghubungkannya. Perhubungan terletak di tempat yang jauh di dunia Minor Cosm. Anda bahkan dapat pergi memeriksa tempat itu sendiri. Dengar, aku tidak berbohong padamu. Saya menjual Putra Mahkota, yang berarti bahwa saya sekarang adalah musuh dari masyarakat Putra Mahkota. Dan Putra Mahkota menghukum para pengkhianat dengan keras. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?